Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah. Hari ini kita dapat berkumpul bersama. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah pada panutan kita, imam kita, idola kita, Nabiana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai pada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Mandiri 3, Ibu Riana SSSPD. Yang kami hormati CGP kita yang akan menyampaikan diseminasinya atau aksi nyatanya, Ibu Sunarti SPD, serta yang kami hormati seluruh rekan-rekan guru, tim pengajar, pendidik ataupun tenaga kependidikan. Kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini, bertepatan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024. Ibu Sunarti melalui saya mengundang rekan-rekan semua hadir di sini untuk melaksanakan Bu Sunarti tugasnya dalam mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, dan mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Sunarti membawa dampak positif dan perubahan menuju ke arah yang lebih baik di sekolah kita tercinta ini, amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah bersama kita membuka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Baik hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan untuk membuka acara kegiatan diseminasi ini yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita yang kami hormati, Ibu Lia Herdiana SSSPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Ibu Bapak Guru SD Mandiri 3, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang ada di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sunarti. Mungkin dalam hal ini Ibu Sunarti akan melaksanakan aksi nyatanya, aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga dengan adanya CGP di sekolah kita akan membawa perubahan yang lebih baik untuk keberadaan sekolah SDN Mulai Mandiri 3 dan dapat membentuk karakter yang positif kepada siswa-siswa yang ada di SDN kita. Semoga dengan adanya diseminasi ini akan berdampak juga kepada Ibu dan Bapak Guru di sini untuk mengembangkan apa yang menjadi cita-cita kita untuk membentuk karakter anak-anak dengan budaya positif. Mungkin itu saja. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan terima kasih untuk kata pengantarnya dari Ibu Kepala Sekolah kita yang kita cintai, Ibu Lia. Untuk selanjutnya Bapak Ibu tetap semangat. Ya, hari ini beberapa menit bisa juga mencapai jam ya. Kita lihat nanti. Kita akan dengarkan bersama paparan atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu Senati. Kepada Ibu Senati dipersilakan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pemandu acara yang sudah hebat dan sangat luar biasa membuka acara saya. Hatur nuhun Ibu Denden. Ketik di bawah ini insyaallah. Siap. Terima kasih Ibu Denden sudah membuka acara diseminasi yang akan dipandu oleh saya. Ibu-ibu sudah kenal ya Bu ya? Iya pastilah. Oh teracan? Mendingan tenangnya teracan banget. Saya perkenalkan dulu Bu, saya Senarti, calon guru penggerak angkatan 10 SD Pulau Mandiri 3 dari Kota Cimahi, Jawa Barat, akan mendiseminasikan penerapan budaya positif. Modul berapa Bu? 1.4, yaitu tentang budaya positif. Namun sebelumnya biar membakar semangat kita ya, kita tepuk semangat dulu. Setuju Ibu Bapak? Iya, tepuk semangat biasa, tapi ini ada tepuk semangat tepuk semangatnya tepuk semangat semangat ya gitu ya. Silakan Ibu Bapak nanti ekspresikan ya, banyak tugas apa ekspresikan di gitu, mau teriak mau apa silahkan ya. Coba yuk boleh berdiri, siap. Tepuk semangat semangat coba Bu sekali lagi ya, seperti semangat tuh. 1, 2, 3 biar olahraga dibolehin semangat ya. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga kita awali ya kegiatan ini dengan semangat agar apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, silakan. Nah, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama. Kita di sini akan berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SDN Pulau Mandiri 3. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik ya, yang mungkin Ibu dan Bapak sudah sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari ya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mudah sekali dijawab oleh Ibu dan Bapak di sini. Yang pertama ada, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, gini, ya, apakah betul pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Silakan, Ibu Bapak kira-kira seperti apa? Ada yang mau memaparkan? Setuju tidak? Tidak, Cina Bu Seri. Bu Sandi mah tidak akan setuju misalnya, atau Bu Mega mau setuju, silahkan. Kalau menurut saya, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tergantung hukumannya apa gitu. Apakah hukumannya itu bisa membuat siswa menjadi trauma atau takut? Itu kan jatuhnya tidak jadi nggak disiplin gitu. Karena disiplinnya alasannya itu nggak baik gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apakah dapat mendisiplinkan, bisa jadi iya ketika hukumannya ini yang membangun siswa gitu. Tapi ketika hukumannya tidak membangun siswa, ini lebih ke tidak mendisiplinkan seperti itu. Iya, hebat, tepuk tangan Ibu Bapak.
Sari luar biasa. Ya, kata Bu Sari berpendapat hukuman yang bisa mendisiplinkan siswa tergantung katanya ya. Kalau bisa mendisiplinkan siswa berarti hukuman itu positif. Kalau sekiranya tidak, berarti hukuman itu negatif. Ya. Ada yang berpendapat lagi atau kita langsung ke nomor 2? Bu Nurul mau? Tidak pernah menghukum ya, guru orang agama ya, hanya berteriak gitu. Tidak jelas. Iya. Oke, kita langsung ke yang kedua ya. Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Sepertinya Bu Devi sedang minum ya. Kita ke siapa? Bu Uci sedang ngegayam. Bu Nisa berarti. Kalau menurut saya untuk pemberian hadiah yang saya rasakan sendiri, aku bisa dibilang bisa dibilang juga tidak. Sepengalaman saya di kelas baru-baru ini gitu, bagi anak yang apa ya, yang mungkin jadi tergantung anak sekarang tergantung melihat hadiah yang kita kasih. Kadang ada juga yang termotivasi untuk ingin meningkatkan prestasinya karena ingin dapat hadiah. Ada juga yang mengatakan begini, Bu, di kelas saya, yang gitu mah nanti we beli sendiri. Jadi tidak mungkin ya Bu kasih hadiahnya yang mahal gitu, yang tidak bisa dibeli oleh siswa. Jadi mungkin pemberian hadiahnya tidak berupa apa ya, barang, karena kalau kemarin di kelas saya seperti itu, ada kata-kata beli we lah nu kitu mah nggak apa-apa kan dikasih juga. Terima kasih Bu Nisa pengalamannya bahwa pemberian hadiah itu ternyata tidak selalu meningkatkan prestasi siswa ya. Kadang ada siswa yang reharewe segitu mah kebeli misalnya gitu ya. Jadi tidak selalu dapat meningkatkan prestasi siswa dengan kita memberi hadiah. Tepuk tangan dong Bu. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Apalagi siswa kita ya Bu ya, dengan segudang permasalahannya, ibunya, ayahnya, adiknya. Nah, setujukah bahwa guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa? Sepertinya ini bagian kesiswaan ya, ada di sini. Bu Nuril bagaimana? Terima kasih Bu Sunarti. Guru harus mampu memberikan solusi permasalahan terhadap siswa. Sama dengan jawabannya Ibu Nisa. Jadi ada betulnya dan ada tidaknya. Nah, pertama guru tidak selalu solusi itu datang dari guru. Bisa saja itu muncul dari pribadi siswanya sendiri. Jadi namun tidak semua siswa punya ide seperti itu. Sekarang setelah tahu permasalahannya bagaimana, kita bertanya, jadi kira-kira solusinya apa? Banyak siswa yang menyampaikan, Bu, jadi harusnya begini. Namun, tugas kita sebagai guru tinggal mengarahkan untuk siswa yang tidak punya solusi di permasalahannya, khususnya dalam permasalahan pembelajaran. Mungkin seperti itu ya, nanti. Terima kasih. Kalau Bu Mas itu sangat berpengalaman ya dengan masalah siswa. Ternyata memang betul Bu Deden dengan segudang pengalamannya, tidak solusi itu harus kita yang memberikan ya. Ternyata anak tersebut juga sebetulnya sudah punya solusi. Nah, kewajiban kita sebagai gurunya adalah mengarahkannya, yang mengarahkan agar solusi yang dikeluarkan oleh anak tersebut dapat dijalankan dengan baik. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman kepada siswa. Ya, kira-kira sependapat tidak Ibu Bapak? Jadi kita tidak memposisikan diri sebagai guru, tapi misalnya guru berperan sebagai teman. Siapa yang mau berpendapat? Beliau dan Aceh. Aku lihat di sini yang Aceh di sana. Silakan Ibu lihat.
guru berperan sebagai teman. Jadi ingat, waktu Bunanden diseminasi waktu itu ada 5 posisi kontrol ya. Nah, salah satunya mungkin di sini posisi guru sebagai teman. Ini adalah posisi yang menurut saya kalau di kelas 1 ini posisi yang bisa diraih ya, bisa dipakai karena posisi teman ini membuat anak-anak merasa nyaman. Jadi kita di dalam pembelajaran ini lebih banyak keberpihakan pada murid. Kalau posisi yang saya pernah dengar ya Bu Nenden, posisi pemukul itu mungkin kalau di kelas 1 tidak saya gunakan, tetapi posisi teman itu mungkin saya lebih banyak saya gunakan. Tetapi apakah sudah betul atau tidaknya saya belum tahu. Nanti mungkin Ibu CGP yang bisa menjelaskannya. Terima kasih Bu Narti. Sip, terima kasih Bu Lia ya sudah mengeluarkan pendapatnya. Memang katanya di kelas 1 itu posisi teman selalu ya, karena masih kecil kelas 1 mungkin bukan hanya teman ya Bu Lia ya, posisi sebagai ibu, sebagai ayah mungkin diperankan oleh guru kelas 1. Baiklah, nanti kita akan ini pertanyaan pemantik saja, menggali sejauh mana pengetahuan kita tentang budaya positif. Kita lanjutkan Pak Suhail untuk sesi selanjutnya. Nah, mindset positif atau budaya positif itu merupakan perwujudan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa saja itu perwujudan nilai tersebut atau apa saja keyakinan universal itu? Yang pertama, konsep inti untuk menciptakan budaya positif adalah disiplin positif. Ya, disiplinnya positif Ibu Bapak. Disiplinnya positif yang seperti apa nanti kita akan gali. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, itu mungkin langkah-langkah untuk menerapkan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Sekarang ini ada permainan. Kita bayangkan di tangan ibu dan bapak ada barang yang berharga. Sekarang ibu dan bapak silakan berpasangan meminta, membujuk, merayu kepada teman agar teman ibu bapak bisa kepala tangan ibu dan bapak itu bisa dibuka. Untuk merayunya silakan, boleh diiming-imingi dengan hadiah ya, atau boleh diancam boleh. Oke, tinggal dulu. Silakan bujuk, rayu, ancam segala macam agar kepala tangan teman ibu bapak itu terbuka. Nanti sekali ulang ya, siapa yang bisa membuka kepala tangannya? Siap Bu? Coba ya. Kita lihat siapa kepala tangan ibu bapak yang bisa terbuka dan yang tidak. Barang, silakan berkomunikasi berhadapan. Si Pas ya, coba 1, 2, 3. Satu tangan saja. Ya, boleh dibujuk, dirayu. Nah. Ayo, mundur. Dibuka nggak? Siapa yang membuka? Ya? Ini buka. Oke. Ada yang 3 dibuka dan 2 tidak dibuka. Ya. Pasti punya alasan masing-masing. Siap. Sekarang Bu Nenen dulu. Tadi terbuka. Kenapa Bu Nenen membuka kepala? Karena di sini ada hal yang berharga. Ditipu. Bu Nenen jin
ketika Bunda Den langsung dibuka. Nah sekarang Bu Sani, kenapa membuka kepalanya? Rayuan apa yang diberikan Bu Mega sehingga meluluhkan hati Bu Sani? Dari lain lebih dari intimidasi. Tanya kalau nggak dibuka nanti nggak diajarin ngisi rapot. Ternyata setiap manusia punya kelemahannya masing-masing ya. Ayo nanti kan diajarin rapot langsung dibuka. Siap. Nah ini yang tidak terbuka Ibu Bapak hebat deh. Apa alasannya Bu Lisa dan Bu Uci tidak membuka? Gak ada apa Bu, tidak ada alasan buat buka, gak ada paksaan sama ancamannya kurang. Kalau Bu Uci sendiri Ya sama kurang dan tidak mudah tergoda. Tidak mudah tergoda dengan apa rayuan-rayuan Bu Lisa. Ya kalau tadi ini nih Bu Repin kenapa takut? Ketua apa ini ketua karena ketuanya sudah bersabda ulang cuma ke kolot. Sabda senior, kamu harus taat pada senior. Ya, itu Ibu dan Bapak. Ternyata kita ya punya posisi kontrol masing-masing. Ketika kita dihadapkan kepada masalah atau ancaman atau harus taat dan patuh, posisi kontrol kita ada di mana? Ya, posisi kontrol kita seharusnya ada pada diri kita sendiri. Kita yang memutuskan. Ketika Bu Devin membuka tangannya, berarti Bu Devin sudah intriksinya, keinginannya keluar bahwa saya akan membuka. Karena saya harus taat dan patuh pada senior saya, misalnya ya, seperti itu. Daripada keliling jalan, begitu. Ya, karena apa namanya menghargai seniornya, misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya Bu Devi sendiri tidak menginginkan, walaupun itu senior, biarin saja, aku nggak mau, gitu ya. Nah, berarti dorongan itu datang dan hadir dalam diri kita sendiri, gitu. Dengan berbagai ancaman, dengan berbagai iming-iming yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kalau Bu Nisa dan Bu Uci tadi tidak mau dua-duanya, ya udah tidak mau. Gitu. Jadi intinya dari permainan ini adalah yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak boleh atau tidak boleh terkontrol oleh hal-hal yang lain. Yang memutuskan adalah kita, posisi kontrol kita ada pada diri kita. Gitu pamitan Ibu Bapak. Ya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya. Nah, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan? Tadi sudah ya. Jadi membuka atau menutup tangan kita itu datangnya dari kontrol kita sendiri, ya. Atau bisa juga datang dari bujukan orang lain. Gitu. Siap. Lanjutkan Pak Surya. Jadi apa itu disiplin positif? Disiplin positif yang biasa kita dengar itu adalah aturan, hukuman, ya, itu disiplin. Anak-anak jika sudah taat aturan, sudah disiplin. Anak-anak jika sudah patuh kepada peraturan sekolah, berarti itu disiplin. Padahal belum tentu disiplin mereka apakah betul-betul positif atau tidak, karena takut saja atau memang keluar dari dirinya ingin berdisiplin. Nah, disiplin positif yang sesungguhnya itu adalah tumbuh dari diri kita sendiri, tumbuh dari diri siswa sendiri. Nah, itu Ibu Bapak yang positif. Kita harus bisa menanamkan disiplin positif itu betul-betul tumbuh dari diri siswa itu sendiri, sehingga nanti ke depannya kita tidak akan kesulitan, ya. Kalau anak tersebut sudah disiplin, memang betul-betul dirinya ingin berdisiplin, bukan karena tadi ancaman, hukuman, rayuan, ya, seperti itu. Ini ada paradigma kontrol yang tentang Dr. William Gosong, ya, ilusi, tentang ilusi. Beliau mengatakan bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, ya. Bahwa semua penguatan positif, rujukan, efektif dan bermanfaat.
bujukan itu sangat efektif dan bermanfaat gitu. Itu juga sebuah ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita kan wah membuat orang merasa bersalah juga menguatkan karakter orang yang kita wah kuat gitu. Kamu salah, saya kuat. Gitu. Ya betul begitu Pak Jabona. Ilusi bahwa orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Nah mungkin ini semua harus posisi ilusi kontrol ini pernah ya Bu ya, betul tidak? Pernah kita merasa saya dulu kamu murid gitu ya seperti itu. Nah itu adalah sebuah ilusi. Jadi harusnya seperti apa? Kita lihat. Nah, bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon gitu ya, maaf saya ketik stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang pandangan dunia. Contohnya, realitas kebutuhan kita semua. Dengan teori kontrol bahwa realitas kebutuhan itu kita berbeda-beda. Kadang kita memandang kepada siswa, kebutuhan siswa itu sama, gitu ya. Kalian harus sama gitu butuhnya teh. Bisa. Padahal sebetulnya kebutuhan itu berbeda-beda. Gitu. Jadi seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita mengajarkan suatu materi, ya Bu ya, jangan kita beranggapan bahwa semua orang itu sama pemahamannya. Gitu. Jadi kita harus berpandangan bahwa setiap anak nih kita memberikan materi tentang ini, pemahaman yang ditangkap oleh anak-anak tersebut pasti akan berbeda-beda. Nah itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan memaksa kepada orang lain bahwa pandangan kita sama. Bulat, ya bulat, bulat. Nah, berarti itu memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Tapi kita harus berusaha memahami. Misalnya ini ya, ini Bu Devin kata saya ini bulat. Kata Bu Devin bukan Bu, ini bukan bulat. Ya ini tabungan gitu. Jadi kita juga harus memahami pandangan orang lain. Tidak boleh memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang tersebut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, dengan pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Gitu. Jadi kadang kita ke anak-anak ya ibu bapak ketika melakukan kesalahan, budak misalnya ayah menangis, kamu lupa kamu yang salah, gitu. Perilaku buruk salah gitu. Padahal kita harus kaji perilaku nopal membuat teman yang menangis itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Kenapa kok anaknya jadi dibikin menangis? Gitu. Pasti dia tuh punya alasan. Gitu. Jadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya itu stimulus respon. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mari kita berpindah Ibu Bapak. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi orang tersebut punya pandangan yang berbeda. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, gitu ya. Jadi namun dibujuk gagal, terus dipaksakan ya. Nah gitu. Jadi pemaksaan itu hadir ketika tidak bisa dibujuk. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak harus dipaksa, tetapi kita beranjak untuk berkolaborasi, gitu. Berpindah kepada kolaborasi. Yang terakhir, model berpikir menang kalah, biasanya gitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Berarti orang menang. Tapi kita dengan mencoba untuk merubah menang-menang. Gitu. Jadi kepada anak juga, kamu menang, kamu juga menang. Gitu. Jadi tidak ada ini yang menang, kamu belum menang ya, atau kamu kalah. Nah, tidak. Ya, gitu. Jadi menang-menang. Siap. Kita lanjutkan. Jadi disiplin positif
Coba saya ingin Ibu Depin ya membacakan. Jadi Bu, disiplin positif itu merupakan apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman maupun hukuman. Terima kasih. Itu ya. Terima kasih Bu Devin. Jadi disiplin positif itu tidak ada senggokan, ancaman maupun hukuman, tetapi yang hadir adalah dalam diri anak tersebut. Ya, kita lanjutkan. Apa saja ya disiplin positif itu dibangun dari nilai-nilai kebajikan. Ini sepertinya kemarin sudah pada ini ya, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah hafal? Nah, nilai-nilai kebajikan itu tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Kita bernyanyi ya Bu? Yo. Ada apa sudah lanjutkan? Kita diiringi musik. Yang pertama apa Bu? Ya? Ya, ya. Ya, boleh berdiri. Ya, Pak, boleh nih. Terima kasih Ibu, semangat sekali. Nah, sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah ya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum itu merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, ya, karena adanya ketakutan dihukum. Mendapat imbalan atau penghargaan diri dari orang lain itu juga adalah merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Ada dari motivasi dari luar, dorongan dari luar, ya, karena adanya penghargaan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan diri sendiri merupakan motivasi intrinsik. Nah, itu yang akan kita gali, kita bangun agar murid-murid kita mempunyai motivasi intrinsik. Konsep disiplin yang tadi ya, yang Bu Nisa dan teman-teman paparkan. Hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu akan menyakitkan Ibu Bapak, ya. Anak-anak mungkin saja bisa patuh, tetapi ada bekas dalam dirinya yang tidak akan mungkin terlupakan. Hukuman dirasakan tidak nyaman. Murid akan merasa takut, murid akan merasa terpaksa, murid akan mencoba menyembunyikan kesalahannya. Biar tadi hukum mau anakku, karena seperti itu, ya. Dan murid akan menjadi rendah diri, ya, ketika kita memberikan hukuman. Sedangkan penghargaan
Penghargaan juga dikatakan tidak begitu efektif ya, karena menumbuhkan rasa sifat iri. Ketika ada yang dikasih, pasti ada yang tidak dikasih. Nah, yang tidak dikasih itu akan iri, merasa dirinya tidak diberi. Lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking juga sama ya. Itu merupakan namanya penghargaan yang menghukum, merampas hak menghargai dirinya gitu. Lalu yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi ini mungkin lebih lebih ramah lah ya daripada hukuman dan penghargaan. Di mana konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek. Karena konsekuensi itu dibuat sebelumnya. Sedangkan hukuman biasanya kan ketika itu ya, ketika anak melakukan dihukum langsung secara tiba-tiba ya, spontan. Tetapi kalau konsekuensi itu dibuat sebelum sebelum terjadi. Perlu monitoring berkelanjutan. Yang tadi konsekuensi menggunakan stimulus respon ya, bukan teori kontrol. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, yaitu itu konsekuensi. Dan yang keempat adalah restitusi. Restitusi itu mencoba membangun murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau konsekuensi itu jangka pendek. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dari dirinya yang memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti apa restitusi tersebut ya? Kita akan simak. Jadi hukuman Jadi dapat disimpulkan konsep disiplin dengan identitas gagal tadinya, hukuman dan penghargaan. Ya. Dan konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada dua, konsekuensi dan restitusi. Ya, mungkin ini ibu bapak mari kita beralih ya dari menghukum menjadi konsekuensi, atau alangkah lebih baiknya kita bisa menerapkan restitusi gitu. Silakan Pak Sule. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini nanti kita akan praktekkan ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita bukan menguatkan kesalahan, tetapi kesalahan tersebut dapat kita arahkan agar menjadi lebih baik dengan kesadaran dirinya gitu. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, itu restitusi. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, yuk kamu sebetulnya mau seperti apa gitu. Jadi tidak memaksa, besok awas kalau tidak gitu. Tetapi bagaimana caranya agar besok tidak kesiangan, misalnya seperti itu. Itu restitusi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi kita gali diri anak seperti apa yang tidak ketahui, kenapa anak melakukan kesalahan tersebut, karena tadi mungkin punya tujuan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi kita gali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Mungkin ada anak atau siswa yang mencuri makanan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia kelaparan, ya, di rumahnya tidak disiapkan sarapan atau makanan oleh orang tuanya. Mungkin saja. Jadi setiap kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang mendasarinya. Ya. Fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Dan menguatkan dan fokus kepada solusi. Jadi kita fokus mencari solusinya, bukan fokus pada kesalahannya, gitu. Silakan Pak Sohaib. Sudah mungkin sudah bisa dipahami ya Ibu Bapak tentang hukuman, konsekuensi dan
restitusi gitu. Ada 5 posisi kontrol: guru, penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, dan teman. Kita lihat videonya. Kita saksikan ibu. Ini adalah tentang Ibu dan Bapak Guru hebat. 5 posisi kontrol. Ya, restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Iya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Silakan Bu, boleh sambil dimakan pelatihnya. Seperti bioskop saja ya, bisa menghadapi. Kita nonton saja Yang bisa sekarang. makan plastiknya. Iya, itu dibawa ke rumah ya. Coba nadanya betul nanti gimana Karen? Ketahuan lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Ya, itu Ibu Bapak. Dari posisi manajer adalah posisi yang paling ideal ya. Sampai di situ kita akan belajar, pasti membutuhkan waktu lama untuk bisa sampai posisi manajer. Coba dari ketiga tadi, dari video-video sebagai teman, penghukum, ya, kelima posisi tadi, apa yang namanya perbedaan yang sangat signifikan antara posisi sebagai manajer dengan posisi yang lainnya? Ada yang bisa menyampaikan? Coba kira-kira apa, Bu? Apakah dari nada Naren? Dari situ saja juga kita bisa mendefinisikan ya. Kalau misalnya Naren, posisi apa, Bu, itu? Penghukum ya, penghukum. Kalau misalnya Naren, posisi sebagai teman, gitu ya. Dari nada saja juga kita sudah bisa menunjukkan bahwa posisi kita itu sebagai apa. Nah, Ibu dan Bapak sudah sangat paham ya tadi posisi tentang sebagai manajer. Di sini saya punya beberapa kasus, Bu. Nanti Ibu dan Bapak akan berperan, ya, berperan sebagai siswa, berperan sebagai guru, dan yang satunya akan menentukan mana restitusi yang sudah dilakukan oleh guru dan murid tadi. Kita melakukan restitusi dengan menggali alasan atau menggali solusi yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Saya akan bagi satu kelompok 3 orang. Ya, 3 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Begitu ya. Setuju Ibu Bapak? Iya. Atau mau ice breaking dulu? Ini ada ice breaking dulu? Tapi tepuk semangat lagi aja lah ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Ini ada kasus A, kasus B, dan kasus C. Mungkin silakan kasus C dibaca kasusnya, terus Tapi ini jadi guru lah. kasus B dan kasus C. Ya, ada guru dan murid. Siapa yang mau menjadi guru nanti? siapa yang menjadi guru nanti dan siapa yang akan menjadi siswa ya? Ya. Boleh. Kasusnya ini akan berbeda-beda. Nanti silakan bawakan dengan posisi Ibu sebagai manajer ya. Sepertinya ada yang sudah Mau? Siap? Oke, tepuk tangan. Mari kita saksikan ya. Praktek segitiga restitusi yang akan dilakukan oleh Bu Lia dan Bu Dede. Ininya kurang satu lagi ya. sini aja depan aja ya. Sini Bu. Satu lagi. Pak Sufyan, mic-nya Pak Lintan, punten.
Si wali kelas manggil, Aku dulu ya teman-teman. Yo, tepuk tangan teman-teman buat Bu Nengge dan Bu Lia. Kita akan saksikan ya. Berdiri boleh. Oke. Aku mulai masuk ya. Iya. Dulu. Ali. ketika mau Salam, Ali. Ibu panggil saya. Iya, Ali. Ali sedang istirahat ya? Iya. Maaf Ibu ganggu sebentar. Gini, kira-kira tadi sewaktu istirahat Ali sedang di mana atau sedang apa ini? Aku tadi sedang istirahat, sedang jajan, Bu. Kira-kira tadi Ali bermain dengan teman? Iya. Ibu mendengar laporan katanya Amira nangis. Coba kira-kira apa yang sudah Ali lakukan? Oh itu, Bu. Iya, Bu. Aku tidak sengaja. Aku bertanya sama Amira. Nilai kamu berapa, Amira? Ternyata nilai Amira 60. Saya lebih besar, Bu, nilainya 90. Lalu apa yang Ali ucapkan untuk Amira? Saya spontan, saya mengatakan, nilai aku lebih bagus dari kamu. Dia menangis, Bu. Dari situ kira-kira kenapa ya Amira menangis? Ya mungkin dia malu, Bu, sama nilainya aku. Aku kan lebih besar, Bu. Kira-kira Ibu mau tanya nih sama Ali, kalau posisinya Ali seperti Amira dapat nilai kecil, kira-kira bagaimana perasaan si Ali? Nah, mungkin itu yang dirasakan oleh Amira. Berarti sekarang Ibu tanya, apa yang sudah Ali langgar untuk Amira? Sesuai kesepakatan kelas kita, masih ingat kan kemarin? Kira-kira apa yang Ali langgar? Oh iya, aku ingat, Bu. Aku tidak menghargai teman, Bu. Nah, tuh berarti Ali sudah tahu apa yang Ali langgar. Tadi apa nih? Tidak menghargai teman. Sampai Amira menangis. Iya, Bu. Kira-kira ke depannya apa yang harus Ali lakukan untuk memperbaiki kesalahan untuk teman yang lain? Ya kalau misalkan saya nilainya bagus, saya boleh, Bu, ya, kalau saya bahagia, Bu, ya. Berarti boleh. Tapi saya nggak boleh mengekspresikan kalau teman saya ini nilainya jelek. Kalau misalkan teman saya jelek nilainya, saya nggak boleh memperlihatkan. Sebetulnya Ali boleh merasa senang, boleh, tidak ada larangan untuk merasa senang. Tapi untuk kedepannya mungkin kita harus lebih apa terhadap teman Ali. Menghargai, peka. Iya. Dan nanti saya akan bantu Amira deh, Bu. Iya. Biar nilainya bagus. Luar biasa. Ibu tunggu ke depannya ya nanti Iya. cerita-cerita kamu dengan Amira dalam proses belajar. Oke, terima kasih Ali. Maafin Ali ya, Bu, ya. Iya, Ali sudah. nggak tahu kalau itu salah. Iya. Ya, berarti itu mungkin yang Ibu sampaikan untuk Ali hari ini. Kita tunggu nanti ke depannya kegiatan Ali dan Amira Iya. untuk belajar ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Iya, luar biasa sekali Bu Dede dan Bu Lia ya. Restitusi Ali yang mengejek temannya ketika dia mendapatkan nilai besar. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Ada yang mau lagi? Ya? Atau kita cukupkan saja? Bu Nurul? Ayo, mau mencoba? Ini siapa? Ya, so boleh. Bagus kali ya. Cocok ternyata ini ibu gurunya dan siswa yang apa? Siswa yang kabur ya? Gak mau piket lah. Ini paling sering kita temukan nih, siswa kabur, piket, nongkrong, pulang. Ayo. Mau mencoba? Ayo, semangat. Ayo Bu Devin. Boleh salah satu. Ayo
Ayo Bu. Siap. Ayo. Siapa takut? Ayo. Tinggal menjawab aja dulu. Menjawab pertanyaan Ibu Guru di sini. Iya. Oke Bu Guru. Aku kabur Bu. Jadi belum? Iya, jadi. Ya. Terima kasih sayang nakal. Kayaknya ini mas zaman nakal atau tahu? Sak. Ciko. Kan dari kelihatannya dari di warung. Di warung. Kamu ini Kamu ini apa? Boleh di sini. Kamu ini Warung, Ciko lagi jajan. Ciko. Ciko. Ya. Sini dulu nak. Mama mau. Sebentar ya. Ya, tadi ibu sempat ke kelas. Ibu itu mau ngecek siapa aja yang piket di kelas. Nah, ibu itu tahu kalau kamu itu hari ini ada jadwal piket, tapi ibu tidak melihat kamu ada di kelas untuk mengerjakan piket. Kamu dari mana? Siapa yang bilang, Bu? Aku tadi bilang. Itu makanya yang ngelaporin teman-teman yang lain mah. Gak ada yang bilang. Kan di setiap kelas ada jadwal piketnya. Dan ibu melihat ada nama kamu jadwal piket hari ini, tapi kamu tidak ada. Kamu di mana? Yang lain juga sama, Bu, Jajang. Tapi yang tadi ibu ke kelas ada orang-orangnya, cuma kamu saja yang tidak ada. Bu. Laki-laki mah dia yang Jajang. Nah, sebenarnya kita itu tidak apa-apa punya salah, tapi kita itu harus mengakui kesalahannya. Nah, ibu sekarang mau nanya satu kali lagi. Ciko dari mana? Kenapa tidak piket? Jiko maksudku, ya Bu. Jiko. Bilang, Iya, Bu, karena saya perlu nanti. oh lapar. Jadi tadi kamu ke warung berarti. Iya, Bu. Tapi kamu ada niat untuk kembali nggak? Iya, Bu, setelah jajan saya rencananya mau piket. Tapi kalau di sini nggak ada sapu, nggak ada apa-apa, ya udah diam aja, Bu. Tapi kan kamu harus melihat ada teman-teman kamu yang di kelas. Coba keyakinan di kelas kita itu apa? Piket. Piket. Ada jadwal piketnya, Bu. Iya, ada jadwal piket. Nah, kalau misalkan kamu jajan, tapi teman-teman kamu itu ada di kelas mengerjakan piket, berarti kamu bagaimana sikap yang harus kamu lakukan? Yang itu, Bu, memberikan sanksi. Kenapa kamu yang memberikan sanksi? Kan kamu yang melanggar. Ya kan itu mah teman, bukan aku yang melanggar mah. Kan kamu yang melanggar, kamu yang di warung. Ya si Parel, anggap ke Parel. Nah, tadi kan kamu bilang kamu itu lapar, jadi pergi ke Iya, warung. iya. Ya memang mungkin kamu juga punya alasan yang tepat untuk melakukan hal itu. Iya. Tapi kamu tahu gak ada yang hal-hal yang kamu langgar di sana? Iya, tahu. Saya jajan. Ya, sebenarnya jajan itu tidak salah, tapi waktunya yang kurang tepat. Oh gitu, Bu. Iya. Nah, jadi apa yang kamu langgar? Dan akan beres-beres satu, Bu. Datang lagi, ngecek lagi, baradai, mau beres-beres satu, Bu. Kan yang piketnya bertiga ya, ada yang 2 orang di kelas, tapi kamunya yang pergi. Nah, berarti kamu itu sudah bersikap baik tidak kepada teman-teman kamu yang Tidak, Bu. Itu Kenapa? berarti kompak. iya, itu kamu tahu. Nah, kira-kira apa hal yang mungkin akan kamu lakukan agar itu tidak terjadi lagi? Ya udah, Bu, saya mau piket aja, Bu, mau ikutan temennya. Tapi harus ada sapunya juga. Karena cuma 2 sapunya, makanya saya jajan. Nggak ada kerjaan. Oh begitu, kan mungkin kamu bisa mengerjakan hal-hal yang lain seperti menghapus bor atau pakai kemoceng di jendela seperti itu. Kan setahu ibu ada itu alat-alatnya di kelas. Oh iya, Bu, maaf ya, Bu ya. Nanti untuk kedepannya saya tidak akan jajan lagi membantu temannya. Ya.
Oh iya, terima kasih kalau kamu sudah tahu kamu salahnya di mana dan juga mau berusaha untuk mengoreksi apa yang salah. Ya Bu. Sangat luar biasa ya perjuangan Bu Devin untuk merestitusi muridnya. Seperti itulah Ibu. Mungkin akan lebih ya murid kita ya. Seperti itu. Butuh sabar ya Bu Devin. Ketika untuk melakukan anak merasa bersalah ya, bukan merasa bersalah. Untuk mengakui bahwa perbuatan itu salah tidak semudah itu ternyata. Aku nggak salah, aku udah sempurna gitu ayah. Nah, jadi seperti itu. Kita harus menggali terus bahwa hal tersebut itu tidak baik dilakukan dan solusinya juga keluar dari siswa tersebut. Ya, tepuk tangan buat semuanya ibu-ibu. Yeah. Bagaimana? Ini mau tampil? Ya, cukup saja ya baiklah. Terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah dengan ibu dan bapak bisa mempraktikkan kegiatan restitusi ya. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah paham, sudah mengerti, bisa mempraktekannya ketika siswi kita melakukan suatu perilaku yang tidak baik. Jadi mulai dari sekarang mari kita hindari diri kita sebagai penghukum, diri kita sebagai teman yang mungkin ya boleh ya ketika tertentu saja, tapi jangan sampai nanti anak tersebut akan melunjak terhadap kita. Mari kita belajar untuk memposisikan kita sebagai manajer ketika kita mendidik siswa-siswa kita khususnya di SD Melong Mandiri 3. Ibu dan Bapak, mari kita tepuk tangan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan diseminasi ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ya. Karena saya tahu waktu ibu bapak sangat berharga pada saat-saat ini. Jadi beribu-ribu terima kasih saya ucapkan. Maafkan sudah mengganggu waktunya. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanisha Lati Hanifah. Saya merupakan guru kelas di SDN Melong Mandiri 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni pada kegiatan diseminasi disiplin positif yang sudah disampaikan oleh pemateri hebat kita yaitu Ibu Sunarti. Nah, pada kegiatan diseminasi ini menurut saya ini sangat membuka wawasan saya, salah satunya dengan materi disiplin positif. Nah, pada materi ini dibahas oleh pemateri mengenai segitiga restitusi. Hal ini merefleksi saya serta memotivasi saya untuk mengelola kelas dengan lebih baik lagi tentunya. Nah, di sini saya belajar bagaimana menenangkan siswa, membantu siswa sendiri memahami kesalahannya, dan mendorong siswa untuk memperbaiki diri. Nah, hal tersebut menurut saya sangat efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan sangat menyenangkan. Kemudian pada kegiatan ini dikemas sangat-sangat menyenangkan oleh pemateri. Nah, dengan beragam metode seperti penyampaiannya melalui pertanyaan pemantik dan hal-hal yang lainnya. Nah, menurut saya hal ini menjadikan saya mudah gitu dalam memahami dan merefleksi diri saya sendiri tentunya dengan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, hal ini menjadikan saya lebih mudah memahami arah dari pembahasannya. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.